Kok sempat-sempatnya dia joget, ya? Kok sempat-sempatnya dia? Na'udzubillah, geli teman-teman. Ya Allah. Apa ini? Aduh, kenapa matanya itu merah itu? Atau bagaimana itu mata itu? Apa ini? Hidup bagaimana nih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada berita yang sempat viral, yaitu pada 20 Mei 2024. Ada 2 jemaah haji ditangkap oleh polisi Saudi. Dikabarkan mereka melakukan ritual tahlilan di sana. Ya, ritual tahlilan. Berkerumun lalu mengibarkan spanduk tertentu katanya. Entah bagaimana kabarnya, nanti kita akan baca seterusnya. Namun yang ingin saya bagikan kepada kalian saat ini adalah satu video ya, yang momen-momen ada orang jemaah haji asal Indonesia bukan cuma melakukan ritual-ritual seperti itu di sana, teman-teman. Tetapi juga mereka melakukan tindakan yang kurang etis. Ya, bukan cuma kurang etis, tidak beradab. Padahal yang diajarkan oleh kiai-kiai mereka, guru-guru mereka itu adab di atas ilmu. Ilmu baru adab katanya. Ya, adab dulu baru ilmu. Tetapi apa? Di Mekah sana adabnya gak dipakai. Entah ilmunya apa tapi ahlaknya tidak ada, teman-teman. Coba kita simak seperti apa videonya agar kalian sama-sama tahu. Dan saya bisa jamin kalau orang-orang seperti ini tuh bukan dari golongan Salafi Wahabi yang ada di Indonesia, ya. Bukan. Coba kita simak. Mau tahu nggak perbuatan terlarang yang masih dilakukan sama jemaah haji, Ya khususnya Allah. jemaah haji dari Indonesia itu seperti apa? Nah, seperti ini. Kok sempat-sempatnya dia joget, ya? Kok sempat-sempatnya dia? Geli ya. Mau tahu nggak perbuatan terlarang yang masih dilakukan sama jemaah haji, khususnya Geli, jemaah haji teman-teman. dari Indonesia? Na'udzubillah, geli teman-teman. Ya Allah. Haji dari Indonesia itu seperti apa? Nah, seperti ini. Aduh, kenapa matanya itu merah itu? Atau bagaimana itu mata itu? Allahu Akbar, entah apa yang ada di pikiran ibu satu ini, malah tiktokan sambil joget-joget Ya di depan Allah. Ka'bah. Bukannya berdoa di depan Ka'bah, ini malah joget-joget. Nauzubillah. Bu, Nauzubillah. sadar itu kiblat umat Islam, jangan dikotori. Ini ada lagi orang Indonesia bukannya berdoa di depan Ka'bah, malah main game. Astagfirullah. Padahal di depan multazam, tempat berdoa paling dahsyat, di situ malah disia-siakan. Padahal masih banyak umat muslim di seluruh dunia yang ingin datang ke kota suci Mekah, tapi tidak mampu. Ini malah disia-siakan. Ada-ada aja kelakuan warga plus 62. Dan ini ada lagi jemaah dari Indonesia yang coret-coret, bukan lagi pakai spidol tapi pakai ludah. Astagfirullah. Ini luar biasa, kebiasaan di kampung dibawa sampai ke tanah suci Mekah. Padahal cukup berdoa saja, ini malah coret-coret. Padahal sayang pergi haji ongkos mahal puluhan juta bahkan ratusan juta, sampai di Mekah malah berbuat syirik. Berbuat Nauzubillah. syirik. Na'udzubillah. Jadi ada oknum-oknum jemaah haji datang ke sana itu bukan malah menancapkan iman, teman-teman, tapi malah berbuat kesyirikan. Ya, na'udzubillah, teman-teman. Gak kelar-kelar kita ini dengan urusan seperti ini. Malas ya, teman-teman. Di Indonesia itu ya kebiasaan-kebiasaan buruk di Indonesia malah dibawa ke sana. Bahkan tidak sampai di sini ya. Ada gus-gus yang kemarin datang ke Mekah juga. Mereka malah nongkrong di pinggiran situ lalu sambil rokokan. Saya tidak tahu apakah ada titik yang tidak ketat di sana, teman-teman. Padahal kalau kita ke sana itu setidaknya menjauhi perkara-perkara yang makruh. Apalagi jelas kebanyakan ulama mengharamkan itu rokok. Tetapi malah merokok. Ada yang merokok, ada yang jogetan, ada yang coret-coret, ada yang main game. Mau kemana ini, ya Allah? Kadang ketika kita menjumpai hal seperti ini, yang ada di benak kita, apa yang mereka kejar? Sampai-sampai mereka ke sana menyia-nyiakan waktu seperti itu. Yang paling membuat saya itu terpingkal-pingkal adalah ketika joget-jogetan itu loh. Kok sempat-sempatnya masih berjoget-joget? Apakah pantas? Iya. Wajar. Wajar, Pak. Di Indonesia itu. Jangankan ke Mekah, bersolawat kepada nabinya joget. Ya, bersolawat kepada nabinya joget ria. Jangankan bersolawat kepada nabi, ya, ilahana. Mereka melantunkan syair-syair ilahana, tapi dengan apa? Jaranan. Ilahana ya ilahana. Itu kan doa-doa kepada Allah. Tetapi kenapa digoyang-goyangin seperti itu? Dan Gus Idam bukan menghentikan. Jadi apa? Mereka senang, ya. Dengan tindakan itu mereka senang. Kalau orang seperti Gus Idam saja tidak bisa meredam perkara seperti itu, bagaimana dengan jemaahnya yang di bawah? Ketika saya membahas itu, ada oknum, ada kelompok yang mengatakan, oh Harry Plus merendahkan jaranan, Harry Plus merendahkan apalah tradisi bangsa. Saya bukan merendahkan tradisi bangsanya.
Tetapi orang yang menggunakan baju-baju seperti itu, orang yang menggunakan baju-baju yang tidak pantas kalau menurut saya, gak pantas itu. Tidak pantas bajunya untuk melantunkan ilahana. Tapi apa dilakukan? Lenggak-lenggok depan masyarakat. Di situ ada anak kecil. Ada anak kecil yang nonton sambil ilahana. Kalian lenggak-lenggok pakai rok pendek. Sudah sampai di situ ajarannya. Terus ada pemuda yang ditokohkan, Igdam, nonton. Saya bukan merasa sok suci. Tapi Islam itu suci. Lantunan-lantunan doa kepada Allah Subhanahu wa taala itu suci. Kalau ditunjukkan dengan cara seperti itu, joget-joget. Bahkan beliau itu memang terkenal jalur joget. Jalur joget. Kenapa jalur joget? Yaitu niki musiknya pripun nggih? Sesuk tak tukokne alat-alat sing lengkap musik. Oh, berdiri. Ketika pengajian itu adalah mengajak orang untuk ketaatan kepada Allah, tapi kemudian ketika ada biduan berarti mengajak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suaranya apalagi mendayu-dayu. Naudzubillahi min dzalik. menyuguhkan wanita-wanita lenggak-lenggok depan laki-laki, bernyanyi-nyanyi. Apakah tidak tahu kalau wanita itu jangankan bernyanyi, Bapak, ya, berceramah saja itu ada yang melarang, ada yang mengharamkan. Heran ya? Heran. Itulah Indonesia. Ya, nggak kelar-kelar dengan urusan-urusan yang sedemikian rupa ini. Tetapi apa? Pasti ada pembelanya. Ya, ada pembelanya pasti. Dan ketika kita membahas seperti ini, yang salah Wahabi pasti. Nggak kelar-kelar urusan Wahabi salah ini bagi mereka. Karena apa? Oh, Wahabi suka membid'ah-bid'ahkan. Ya memang bid'ah. Entah kalian mau menganggap itu bid'ah hasanah kayak bid'ah apa kayak. Ya bid'ah, itu namanya bid'ah. Dan terkadang salah anggapnya kalian itu mengenai bid'ah sarana. Sesuatu yang dianggap bid'ah itu bukan sarana. Kalau tentang duniawi, ya, tentang kendaraan, tentang teknologi surat menyurat, tentang teknologi telekomunikasi, itu namanya sarana. Bentuk ibadahnya berbeda lagi. Kalau dulu orang pergi haji pakai apa? Pakai unta, pakai kuda. Tetapi sekarang pakai apa? Pakai pesawat, pakai bis, pakai mobil. Itu namanya sarana. Tetapi yang dimaksud bid'ah di sini adalah menambah-nambah. Ya, ketika kita menambah-nambah artinya kita menganggap bahwa ada ajaran Nabi Muhammad yang masih kurang. Dan ketika kita menganggap ajaran Nabi Muhammad itu belum sempurna atau masih kurang, artinya apa? Kita masih belum meyakini kalau Al-Quran atau Islam itu belum disempurnakan oleh Allah. Paham sampai di sini? Harus paham. Karena apa? Kebanyakan di luar sana ketika saya berbicara seperti ini, oh siapa Heri Pras? Belum paham agama. Kalau saya tidak paham agama, bagaimana saya bisa bicara seperti ini? Kalau ukuran berbicara faham agama itu harus fasih bahasa Arab, jangankan saya, Ustadz Dr. Firanda Andirja saja salah di mata kalian. Kuliah di Madinah, fasih berbahasa Arab, masih disalahkan. Jangankan Ustadz Firanda, yang jelas-jelas dari Mesir, jelas-jelas dari Arab Saudi, salah. Pokoknya orang yang berfaham Wahabi salah. Di Indonesia itu kebanyakan orang didoktrin kebencian terhadap kelompok-kelompok yang menjaga Mekah Madinah. Ingat, Mekah Madinah. Kalau di luar itu saya tidak mau ngurus. Meskipun ada kemaksiatan ini, kemaksiatan itu, saya tidak ngurus. Karena dua kota ini yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kota ini. Dan dua kota ini dijaga oleh orang-orang Wahabi. Dan orang-orang Wahabi yang ada di Arab salah. Yang benar seperti ini. Yang datang ke sana joget-jogetan. Di Indonesia mereka sudah matang, doktrin jogetnya sudah matang. Akhirnya apa? Nyampe sana diterapkan. Ya, diterapkan joget-jogetan itu. Ini jadi pembelajaran. Harusnya yang joget-joget seperti ini, ya, harusnya yang joget-joget ini juga ditangkap oleh polisi. Karena apa? Orang jemaah haji dari Indonesia nyampe sana malah tahlilan itu, bergerombol, berkerumun, yang jelas-jelas itu dilarang. Malah mereka melakukannya. Akhirnya apa? Ditangkap. Harusnya yang joget-joget juga ditangkap. Karena apa? Mencederai marwah Islam. Mencederai, ya Allah. Apakah Allahu Akbar? Saya tadi ngelihat itu matanya merah itu, ya, merah. Kenapa itu saya nggak tahu. Kelakuan. Baik teman-teman, itu saya ingin saya sampaikan kepada kalian agar kita itu semakin paham bahwa di Indonesia itu gak kelar-kelar masalah penyimpangan, dan penyimpangannya dibawa ke Mekah sana. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua dijauhkan dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita semua dijaga akidah, tauhid serta keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak mudah terjerumus kepada penyimpangan-penyimpangan yang lain yang sejatinya itu menjerumuskan kita pada kehancuran. Saya Heri Pras, apabila di video ini ada yang salah, keliru, menyinggung, itu murni dari kekhilafan dan kesalahan saya. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala.